Baik, halo, selamat pagi Bapak Ibu, peserta Philip Webinar. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk pagi ini webinar hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sama kami tim riset Philips Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, kita ingin konfirmasinya dulu apakah suara dan layarnya sudah oke, terdengar dan terlihat dengan jelas. Sudah jelas, layar terang. Terima kasih konfirmasinya Pak Wisber, Pak Hendra, Pak Robert juga. Mari kita mulai saja. Bagaimana view kita ya untuk IHSG hari ini? Baik, IHSG hari ini kita prediksikan bergerak melemah terbatas dulu. Support di 4974, lalu resistance 5037. Hal ini mengikuti indeks saham di Asia ya, yang memang dibuka dengan kecenderungan turun, utamanya setelah Wall Street semalam ditutup melemah lebih dari 1% ya. Seperti ini terlihat di tabel sebelah kanan, sekitar 1,5% ya. Memang ditutup dekat-dekat, maksudnya melemahnya dekat-dekat penutupan karena bereaksi terhadap ini ya, berita mengenai fiskal stimulus, yaitu Presiden Trump tanpa diduga gitu ya, tak terduga menolak usulan stimulus ekonomi dari Partai Demokrat yang udah diloloskan ya sama House atau DPR minggu lalu. Hal ini cukup bereaksi negatif untuk pasar. Trump juga memberitahu negosiator bahwa untuk mengakhiri dulu pembicaraan mengenai stimulus itu setelah pemilu gitu ya, tanggal 3 November. Kemudian memang sih masih ada memang perbedaan ya antara anggota-anggota DPR Amerika mengenai paket stimulus tersebut, bahwa usulan Partai Demokrat kan 2,2 triliun ya US dollar, dengan Partai Republik maunya 1,6 triliun. Kemudian Trump juga menambahkan bahwa Partai Republik sebaiknya fokus saja ke menyetujui hakim agung di Mahkamah Agung Amerika ya, yaitu Amy Coney Barrett, sebelum Pilpres 3 November ini. Jadi alasannya itu ya, fokuskan kepada pemilihan Hakim Agung dulu. Kemudian sayangnya juga penolakan Presiden Trump terhadap stimulus ini muncul beberapa jam saja setelah Ketua The Fed Jerome Powell untuk kesekian kalinya juga ya memberikan peringatan gitu ya, atau warning bahwa ekonomi bisa saja ini ya jatuh gitu ya, atau paling tidak recover sesuai yang diekspektasikan jika tidak ada support kelanjutan. Untuk hari ini dari Amerika Serikat ada data Fed Minutes atau notulen rapat The Fed untuk rapat The Fed yang diadakan 15 sampai 16 September lalu. Kemudian juga investor juga akan menanti gitu jalannya debat calon wakil presiden Amerika Serikat nanti malam di Salt Lake City.
Baik, untuk komoditas lumayan oke ya. Utamanya minyak naik lebih dari 3% ya pada penutupan hari kemarin. Tapi gold masih turun hampir 2% sehingga berada di bawah level 1.900 lagi. Coal ini ya stabil di sekitar 64-an dolar. CPO kembali naik, hampir ditutup 2.900 ringgit Malaysia. Market news-nya hari ini ada WSKT pertama, Waskita Karya. Waskita Karya mendapatkan fasilitas pinjaman tunai senilai 2 triliun rupiah dari BNI, dan pinjaman ini akan bertenor 6 bulan dengan suku bunga 9,5% ya. Pinjaman ini nantinya akan digunakan untuk melunasi utang obligasi daripada Waskita. Kemudian TBIG atau Tower Bersama Infrastructure, TBIG mengumumkan rencana penerbitan ini ya, notes atau surat utang juga dengan nilai sebanyak-banyaknya 700 juta US dollar. Dan penerbitan ini akan dilakukan satu kali dalam nantinya penerbitan dalam berseri ya. Kemudian KF atau Kimia Farma mengungkapkan rencana terkait penggunaan penyertaan modal negara yang akan didapatkan tahun depan. Nantinya akan digunakan untuk penyertaan modal perusahaan ini, untuk perusahaan farmasi ini memberikan peluang lebih besar untuk menekan angka import ya, yang memang sudah tinggi selama ini gitu. Baiklah, foreign flow kemarin net sell 200-an miliar rupiah masih terjadi, sehingga year to date cukup besar ya, makin besar malah 60 triliun rupiah sejak awal tahun ini. Yang pertama, untuk rekomendasi teknikal ada Malindo Feedmill cukup menarik, dan trade buy boleh di 535, resistance 550, TP kedua 570, stop loss di sekitar 515. Lalu Pegas kami lihat ada peluang menuju 1000, entry di sekitar 970, spek buy ya. Kemudian TP1 1000 tadi, TP kedua 1040, stop loss jika sentuh 915. Kemudian USBP kemarin cukup menguat, sehingga boleh spek buy hari ini 145. Dengan target price boleh gunakan 154 yang pertama. Yang kedua, TP kedua 160, stop loss di 137. Demikian untuk rekomendasi teknikal dan berita serta drivers untuk hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan dapat menulis dulu di question box yang tersedia di dashboardnya ya, di layar kanan. Terima kasih.
Baiklah, sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Pak Hendra, tadi Pegasnya sudah ya. Direkomendasikan juga hari ini. Peluang untuk menuju Rp1.000 tadi ya. Kemudian Pewon gimana? Pewon belum ada kelihatan mau ini ya berbalik arah, tapi paling enggak resisten di sekitar 360 dulu sih ya. Beberapa hari ini juga terbatas, memang sih kemarin menguatnya cukup tajam ya, 2%, karena hari sebelumnya cukup dalam penurunannya ya, 2 hari yang lalu 2%-an juga. Sekarang ya square aja gitu ya. Tapi 360 dulu, MA20 sih harusnya dipakai sebagai resistance dulu. Dan jika baru ingin masuk, memang support di sekitar 344 ya, 342. Boleh manfaatkan level tersebut ya, tapi jika breakdown malah menurun gitu ya. Menurun sampai 330 ke bawah, pakai cut loss dulu. Ada peluang untuk menuju 320 ya, kurang lebih. Hingga 315. Itu sih untuk Pewon. Sekarang sih belum kelihatan banget ada reversal. Dan peluang untuk ke bawah masih ada. Boleh disesuaikan Pak Hendra. SMRA lebih kelihatan potensi reversalnya dan cukup baik ya selama seminggu 2 minggu terakhir gitu ya. Terus naik candlestick-nya dan membentuk lower atau higher yang lebih tinggi juga. Tapi kami lihat memang penguatan mungkin agak terbatas dulu. Paling tidak nih MA50 ya, sekitar 580 jadi resistance dulu di SMRA. Lalu Bu Stefani, gimana untuk BCA? Ya BCA memang kemarin cukup banyak net buy asing masuk, seratusan gitu ya. Dia paling gede sendiri ya, seratusan miliar, 150-an ya. Sehingga cukup mendongkrak juga harganya. Tapi kelihatannya level low 27.000 saat ini akan menjadi low dulu ya, atau menjadi support paling bawah. Dan kalau sudah punya di sekitar level tersebut ya 27 ribuan, di bawah 28.000, harusnya di hold saja sih, masih boleh. Kalau baru ingin masuk gimana? Koleksi pelan-pelan jika ada koreksi di bawah 28.000 masih menarik sih ya untuk BCA. Dan level koleksi 27.900 hingga 27 ya, dekat MA5 di BCA. Pak Wisber, Astra, BTN, Kalbe. Astra hari ini dividen ya, sekitar 27 perak per lembar saham. Kalau dari dividen yield mungkin kecil ya, dan efeknya mungkin tidak terlalu besar ke pergerakan harga hari ini.
Oh salah, mungkin ini maksudnya dividen interim ya untuk eh, hari ini X-nya. Nah sebelumnya sudah eh, membagikan dividen juga di 157 pada bulan Juni ya, Juni kemarin. Dividen yield jadinya sekitar 4%, dan betul ya 4%, 157 kurang lebih ya, sekitar 4%. Dan kalau baru ingin koleksi, memang sih pergerakan masih ini Pak, masih dalam fase downtrend. Kembali lagi dividennya. Uh, Sebentar. Ya oke, mohon maaf gangguan sedikit tadi. Ya Astra memang masih dalam jalur downtrendnya gitu Pak, dan belum mampu tembus ke atas gitu ya dari MA20, dan kami lihat sekitar situ masih boleh dijadikan resistance dulu sih ya, yaitu sekitar 4670 itu sih Pak, 4670. Kalau baru ingin koleksi, level koleksi terdekat 4550 sih ya, hingga 4470, 4480 untuk Astra. Kalau BTN bagaimana? Mencoba berbalik arah BTN, performanya oke sih ya, pelan-pelan merangkak naik. Kalau ingin cicil beli, BTN level 1200-an lah ya, 1200 hingga level sekarang sih masih boleh. Untuk BTN selama dia masih stay di atas MA5, kelihatannya masih menarik untuk BTN untuk dipertimbangkan. KLB oke juga, KLBF kemarin sempat sentuh 1640, 1650 ya malah ya. Tanggal 1 Oktober, tapi dipakai profit taking dulu nih kelihatannya. Dan memang di sekitar situ juga ada resistance ya. Tapi boleh perhatikan kalau 1630 close saja di atas 1630, maksudnya peluang untuk lanjut naik masih terbuka lebar nih untuk KB ya. Kalau ingin koleksi, baru ingin koleksi belum ada posisi, boleh juga sih ya 1540 mungkin paling ideal untuk entry-nya. Kalau tidak sampai ke sana 1550 masih boleh sih ya. Bu Lydia, gimana PTPP, ADI, SMRA, SMRA yang sudah barusan, dan CTRA?
Ya untuk PTPP mungkin di antara BUMN karya mungkin yang paling resilient ya. Balance sheet-nya juga yang paling kuat dan dapat jadi pilihan lah ya di antara karya-karya yang lain. PTPP penguatan kemarin oke sehingga close di atas MA20 cukup baik sih ya implikasinya. Dan lanjut penguatan mungkin kalau ada penguatan 878 atau 880 ya peluang untuk menuju ke sana. Tapi kelihatannya sih range pergerakan support 840 dulu menuju ke sana dulu. Resistance 880 jadi 840 resistance support 880 resistance ya. Itu untuk PTPP. Gimana dengan Adikarya? Adikarya cukup berpeluang juga sih ya untuk berbalik arah, tapi ini malah belum close di atas MA20 ya, tidak seperti PTPP tadi, sehingga masih belum mampu tembus untuk dari resistance-nya untuk menuju higher high. Lebih menarik PTPP sih ya kalau melihat pergerakan teknikalnya. Support Adikarya 500 pas. Mungkin kalau baru ingin koleksi boleh perhatikan level tersebut ya. Level support kedua 490, kalau malah breakdown dari 490 kemungkinan masih ada peluang lanjut downtrend sehingga boleh jadikan level cut loss dulu. Kemudian CTRA. Ciputra kelihatannya kemarin juga udah penguatannya lumayan ya, tapi dipakai untuk jualan dan malah menembus Bollinger Band atasnya ya. Mungkin support di sekitar 680 dulu, 680 682 harusnya di sekitar situ ya, 670 hingga 680 lah ya. Sekitar MA9 hingga MA5. Emang sih pelan-pelan oke CTRA. Selama masih tadi ya bergerak di range support tersebut 670 680 boleh diperhatikan untuk koleksi. Tapi kalau malah breakdown di bawah 665 gitu ya, kemungkinan akan bergerak sideways dulu atau malah berbalik arah. Perhatikan level 665 ya itu 655 maksudnya. Bu Josephine GGRM gimana BRIS dan BCA. GGRM kemarin atau 2 hari lalu pasnya menguat cukup lumayan dan berusaha untuk berbalik arah ya, tapi nampaknya belum kuat. Tapi overall oke lah ya, penurunan hari kemarin tidak terlalu besar ya. Dan jika berhasil break 42300, kemungkinan berbalik arah makin terbuka lebar ya. Kalau baru ingin koleksi, level koleksi di mana? Di sekitar 41.000 boleh diperhatikan sih ya, hingga 4500. BRI Syariah gimana? BRI Syariah baru keluar ininya ya, rilis laporan keuangannya dan labanya juga cukup lumayan drastis naiknya.
Pergerakan 2 hari lalu juga menyambut baik laba yang naik ini, dan overall kalau sudah punya sih masih boleh sih untuk di hold ya, pelan-pelan merangkak naik juga sejak ada penurunan pasca sentuh new high-nya ya di sekitar 990 atau 1000. Kalau sudah punya di hold masih boleh. Kalau baru ingin koleksi idealnya di sekitar 810. 810, 815 boleh diperhatikan. Itu untuk BRIS. Kemudian apalagi tadi BCA ya. BCA udah dibahas juga tadi, sempat dibuka menurun ya, tapi saat ini semakin melemahkan penurunannya gitu. Maksudnya makin tipis pergerakan pelemahannya. Dan tadi kami bilang kalau di bawah 28.000 boleh coba koleksi BCA. Mungkin itulah yang paling ideal ya saat ini jika ingin koleksi BCA di bawah 28.000 atau 28.000 pas lah ya minimal. Pak Mainur, Pewon, Rals, bagus tidak untuk koleksi jangka panjang? Udah bisa entry atau belum? Baik, untuk Pewon, mungkin itu salah satu pilihan juga ya di antara sektor properti. Tapi karena properti juga sifatnya cyclical, sehingga untuk jangka panjang agak riskan juga sih Pak. Tidak terlalu disarankan untuk masuk jangka panjang di saham-saham bersiklus gitu ya, atau perusahaan yang punya siklus. Dan siklus properti mungkin memang belum pulih-pulih ya, sudah sekian lama berharap pemulihan belum kelihatan gitu ya. Itu sih untuk Pewon. Mungkin kalau jika ingin jangka panjang boleh koleksi di yang memang sektor-sektor defensif dan resilient ya, seperti sektor consumer atau perbankan yang memang histori jangka panjangnya mencatatkan gain yang lumayan gitu. Demikian juga dengan RALS-nya Pak. RALS juga kan bersiklus ya, siklus banget apalagi ya. Sekali nggak dapet seasonality lebaran cukup berdampak pada pendapatannya seperti tahun ini. Karena waktu itu lebaran PSBB yang biasanya kuartal 2 sangat dapat berkah gitu ya. RALS malah mencatatkan kerugian khusus untuk kuartal 2-nya saja. Padahal kuartal 2 tahun-tahun sebelumnya itu merupakan kontribusi terbesar gitu ya dari kuartal-kuartal dibandingkan kuartal-kuartal yang lain. Jadi itu sih Pak, untuk jangka panjang lebih baik mencoba yang memang sudah terbukti resilient dan tidak bersiklus gitu ya. Overall juga kalau ingin trading di RALS belum menarik juga sih ya, masih dalam tren menurun. Memang sudah agak terbatas, tapi mungkin penguatan 535 terlebih dahulu. Gimana dengan Elsa, Pak Ezekiel? Mencoba berbalik arah sih Elsa ya, tapi memang pelan-pelan. MACD sudah mensinyalkan demikian. Breakout dari 210 sangat mensinyalkan positif sih untuk Elsa untuk mencoba kembali ke level-level 220-an hingga 230-an ya. Tapi memang harus breakout dari 210 ini.
ingin koleksi di mana? Kalau baru ingin koleksi mungkin idealnya 200 pas ya, 200 rupiah sekitar MA5. Bu Lydia Kija gimana? Jaba BK memang sejak pertengahan September ya penguatannya cukup lumayan disertai dengan volume yang menanjak ya, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Jika tertarik untuk Kija, tapi agak ini juga sih ya, agak riskan juga. Barangkali tiba-tiba volumenya kembali lagi ya seperti sebelum-sebelumnya, karena kalau kita lihat juga tidak terlalu konsisten ya Kija, tapi overall support 194 dulu, 194, 192, dan selama masih stay di atas itu peluang untuk masih lanjut naik masih ada ya, maksudnya stay di atas MA9 ya kurang lebih. Itu untuk Kija. Baik, pasar sudah dibuka 10 menit kurang lebih. Kita lihat bagaimana performanya. Sempat menurun ya, menurun hingga 4960. Tapi saat ini terus merangkak naik dan semakin menipiskan pelemahannya. Kemarin tuh close di 4999 ya, hampir 5000. Kan masih oke sih di sekitar 4990-an ya. Coba balik dan menguji 5000 lagi kelihatannya. Overall kita lihat juga di pasar Asia, khususnya indeks saham di regional juga menipiskan pelemahannya dan beberapa sudah memasuki zona hijau ya. Dibuka cukup lumayan melemah juga seperti kita, tapi perlahan-lahan menipiskan pelemahannya dan beberapa sudah hijau, mengikuti Dow Food juga ya, Dow Futures yang bergerak di zona hijau kembali setelah beberapa jam yang lalu masih bertengger di zona merah. Ya, sudah kembali di 5 ribuan lagi ya IHSG. Dan ada pertanyaan lagi nih dari Bu Reni Astra WGSA. Astranya tadi sempat disinggung juga, level sekarang boleh juga dipertimbangkan, tapi ideal mungkin 4550 ya untuk koleksi Astra. Jika berminat untuk koleksi, resistance mungkin MA20 dulu, 4660 atau 4650. WG, gimana WG?
WG penguatannya kemarin besar sekali ya. Hampir hampir 8% ya. 7,5% WG. Tapi mungkin penguatan agak terbatas ya, kecuali terus tembus di atas 173, peluang untuk mencapai level selanjutnya yaitu 177. Itu sih untuk WG. Jika sudah punya posisi, boleh siap-siap jualan saja di level tersebut. Kalau baru ingin masuk, udah ketinggian sih nampaknya buru ini di WG. Untuk ESA gerak sideways aja ya, dan biasanya antenanya atau shadow-nya cukup panjang ya, ekornya. Jadi enaknya sih pakai untuk trading harian saja. Kalau ada penguatan hingga 150 seperti hari-hari sebelumnya, boleh langsung dijual harian saja. Karena kalau kita lihat juga candlestick harian close atau open ya di sekitar level-level ini aja ya. 140, 135, 135, 140. Kurang lebih seperti itu sih. Semoga menjawab, dan nampaknya juga sudah menjawab semua pertanyaan yang tertera. Semoga tidak ada yang terlewat, dan juga semoga bermanfaat. Mungkin kami cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas kesediaan waktunya dan atensinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan kata-kata yang kurang berkenan, kami undur diri dulu. Sampai jumpa esok pagi di jam yang sama. Kurang lebih kami undur diri dulu. Selamat pagi dan salam cuan.